Jadi orang yang paling bahagia itu adalah umurnya panjang, dipakai taat kepada Allah. Itu yang paling baik. Dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang baik itu adalah orang yang panjang usianya tapi baik amalnya. Tapi orang yang jelek adalah panjang umurnya, jelek kelakuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'adata kullas sa'adati, sesungguhnya kebahagiaan itu mencakup seluruh kebahagiaan adalah tulul umuri fi ta'atillahi, yaitu panjangnya umur dalam ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang paling bahagia itu adalah umurnya panjang, dipakai taat kepada Allah. Itu yang paling baik. Dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang baik adalah tola umuhu wa hasuna amaluhu. Orang yang jelek adalah man tola umuhu wa sa'a amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang usianya tapi baik amalnya. Tapi orang yang jelek adalah panjang umurnya, jelek kelakuannya. Ya. Jadi oleh karena itu ngapunten, yang umurnya sudah panjang alhamdulillah, ya. Tapi alhamdulillah digunakan untuk kebaikan. Dulu saya masih ingat, masih ada namanya Pak Satari, ya. Dulu teman-teman kita ada namanya Kak Hadi, ya. Ada banyak sekali di sini beliau yang ngaji-ngaji waktu itu, tapi beliau sudah meninggal. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Nah, mumpung kita masih ada umur, ayo kita berlomba-lomba, ya. Jadi berlomba-lomba untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Paling tidak kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, jangan mengganggunya, jangan mendoakan yang jelek. Orang mukmin itu adalah orang yang biasa mendoakan hal-hal yang baik kepada orang lain, Pak. Jangan sampai mendoakan yang jelek. Coba kalau kita lihat di kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, ada lagi di kitab Risalatul Mu'awanah, ya, itu menjelaskan begini, umpamanya ngapunten, saya mendoakan Mas Fauji jelek umpamanya, muga-muga Mas Fauji menesuk sakit, saya kan mendoakan jelek. Itu dalam kitab itu disebutkan, doa saya diangkat oleh Allah ke langit, setelah itu turun ke bumi mencari sasaran. Siapa sasarannya? Mas Fauji, ya, tak dungakno jelek tadi. Nah, ternyata menurut Allah Mas Fauji ini nggak pantas didoakan sakit, nggak pantas menurut Allah. Maka doa ini kembali kepada saya, berarti nanti yang sakit adalah saya. Jadi kalau mendoakan jelek begitu, Pak, kalau yang didoakan itu tidak pantas, kembali kepada kita, ya. Umpamanya Mas Fauji saya doakan baik, mudah-mudahan Mas Fauji bisa rabi mana enggak, rabi mana sing mburi repot itu, bisa haji lagi umpamanya, bisa naik haji lagi, itu kan doa bagus. Kalau memang doa ini pantas untuk Mas Fauji menurut Allah, maka doa ini nyampe kepada Mas Fauji. Tapi kalau doa ini nggak pantas, Mas Fauji sih nggak pantas berangkat haji, maka doanya bisa kembali kepada saya. Oleh karena itu nggak usah ndongakno elek,
ayo didongakno apik wae. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja. Itu kan gak Islam orang itu, didoano. Meskipun tidak Islam, didoakan apa? Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Itu kemarin waktu saya ngaji juga ditanya begini, Pak. Ada seorang yang mu'alaf itu baru masuk Islam. Ayah ibunya itu non muslim, ngapunten, Nasrani. Kedua-duanya sudah meninggal, Nasrani. Nah, beliau tanya kepada temannya, Pak, saya itu doa apa ya supaya bisa bermanfaat untuk ayah ibu saya yang sudah meninggal, yang Nasrani tadi. Kata temannya itu, karena pernah ikut ngaji saya, tidak bisa. Jadi kalau orang non muslim didoakan itu sudah tidak nyampe. Gak percaya, Pak. Wes, aku gak percaya, aku tekon nang ustadz dewe. Begitu. Jadi begini, ada sahabat kaya, Pak. Ini dalam hadis, sahabat kaya itu tiap tahun nyembelih sapi itu tidak 1 2 ratusan, nyembelih unta ratusan. Itu disedekahkan untuk ayah ibunya yang telah meninggal, tapi Yahudi waktu itu. Nah, Rasulullah mengetahui, Rasul mengatakan tidak ada gunanya sodako atau doa yang baik kepada orang non muslim. Artinya apa? Yang sudah meninggal. Ya, jadi tidak nyampe. Ya, ada lagi sahabat perempuan yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya ini non muslim, apakah saya boleh berinteraksi, boleh bergaul? Malah Rasul mengatakan wajib kamu bergaulah kepada ibumu yang non muslim. Nah, kalau ayah ibu atau siapa saja non muslim yang masih hidup, kita itu dianjurkan bermuamalah, Pak. Jangan sampai wis ojo tuku nang Cina umpamane begitu loh. Enggak usah begitu. Bermuamalah enggak apa-apa. Rasulullah itu pernah menggadaikan baju besinya ke orang Yahudi. Enggak apa-apa, kita transaksi kepada belonjo nang Cina, utang piutang nang Cina, enggak apa-apa. Ya. Tapi tidak boleh mendoakan kepada yang meninggal tadi. Ya. Kalau yang hidup didoakan mendapat apa? Nah, begini, terus bingung dia itu. Nah, Ustaz, kalau gitu saya tidak bisa ngirim apa-apa kepada orang tua. Begini, di kitab Tanbihul Ghafilin itu karangan Al-Faqih Abu Laid Samarqandi. Itu ada hadis begini, Pak. Manistadharal Qur'ana khaffafallahu an abawahil adaba wa ingkana kafiraini. Barang siapa yang mau belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Allah akan meringankan siksa untuk kedua orang tuanya. Wa ingkana kafiraini, meskipun kedua orang tuanya itu kafir. Jadi kalau ada anak belajar Al-Quran, entah membaca, entah mentadaburi dan seterusnya, maka kedua orang tua kita ini akan diringankan siksanya, bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan berarti sama sekali. Umpamanya orang tuanya itu non muslim, 1 hari dipukul 10 kali, nah diringankan menjadi 4 kali. Nah gitu. Jadi anak ini gembira, alhamdulillah, berarti saya tak belajar membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, supaya apa? Kedua orang tua saya yang meninggal ada keringanan. Contoh yang hadis sahih begitu loh, Pak. Suatu ketika saat Rasulullah lahir, hari Senin lahirnya itu, yang namanya Thuwaibah. Thuwaibah itu adalah budak Abu Lahab. Ya, mengatakan, Abu Lahab, ponaan jenengan lahir.
ya, anaknya Sayyid Abdullah. Abu Lahab tanya, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sawaneng Pak Abu Lahab itu Pak, ponaan laki-laki lahir. Karena saat itu nek ono wong wedok lahir gak sampai seneng Pak, bahkan dikubur hidup-hidup itu. Ya, sawaneng saking seneng, hei Thuwaibah, saat ini kamu sudah tidak menjadi budak saya, kamu saya merdekakan. Karena apa? Senengnya lahirnya Nabi Muhammad. 1 tahun setelah Abu Lahab ini meninggal, Abu Lahab itu kan dinas oleh Al-Quran, tabat yada abi lahabi watab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, sangat celaka, sudah tidak bisa masuk surga Pak. Nek jenengan wonten Saudi itu cari surat Al-Lahab Quran Pak ya, ada yang nggak ada Pak ya. Jadi kalau di sini surat Al-Lahab itu tabat yada. Nek kalau ndak ada surat Al-Lahab, cari surat Al-Masad. Fi jidya hablul mim masad. Jadi surat Al-Masad itu juga surat Al-Lahab. Ya, ada surat Al-Ghafir. Ya, kalau nggak ada Ghafir, mukmin gitu loh. Jadi beda-beda. Ya. Ada surat Isra, kalau nggak ada Isra itu Bani Israil gitu. Itu kok ono surat Bani Israil iki juz 25, juz 15 loh. Nah, ternyata surat Al-Isra ya. Israil itu ya. Nah, itu. Nah, setelah 1 tahun meninggalnya, setelah perang Badar itu diimpikan yang namanya keluarga, yaitu Abbas. Sayyid Abbas mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab, nek apa saiki awakmu? Jarene Abu Lahab, ngapunten Kang, nyenyek tun ledeh tun iki gapuki malaikat terus aku iki. Cuma nek pas dina Senin dari tangan saya ini keluar air. Ya, ada manfaatnya, Pak. Ya, dari ada kenikmatan dari Allah. Kenapa? Karena seneng lahirnya Rasulullah hari Senin tadi. Oh, pemane wong mukmin. Artinya begitu. Bukan apa siksanya dihilangkan, tapi ada diringankan. Jadi mari kita belajar Al-Quran semaksimal mungkin, insya Allah kedua orang tua kita nanti akan diringankan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasihi keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solihah. Yang mengasihi jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solihah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, utamanya tadi Kak Fu tadi, baik di kediaman maupun di rumah sakit, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad